Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi next mungkin tanggal 2 kita ya. Belum di launching, nggak mungkin belum di launching. DNA Salmon kan sudah di launching. Bagaimana belum di launching? Jadi launchingnya itu Agustus, tapi barangnya keluar itu bulan Juli ya. Oh, nggak mungkin, tidak mungkin. Itu dari kemarin. Ya biarkan. Jadi begini, jangan sampai membuat statement yang menggiring opini seakan-akan penyidik PMJ itu adalah penyidik yang bodoh. Ya, penyidik PMJ adalah penyidik yang sangat teliti dan super cerdas. Ya, jangan lagi menggiring opini seperti kasusnya Karput. Kalau penyidik Polda itu menyeret-nyeret lah dan melakukan berbagai macam lah, pokoknya yang namanya penyidik ini disudutkan. Tidak ada. Penyidik Polda itu bekerja super teliti. Nggak mau mereka terpleset sedikit pun, karena ini adalah sebagai isu nasional. Ya, bener nggak Bang? Intinya begini, soal DNA Salmon itu tadi, ini kan produk sudah diedarkan, sudah di launching kan, sudah diedarkan, sudah diperjualbelikan ke masyarakat. Terus oleh Badan POM itu juga sudah ditarik NA-nya. Kenapa ditarik oleh NA-nya oleh Badan POM atau izin edarnya oleh Badan POM? Tentu ada dugaan pelanggaran atau ada pelanggaran lah yang diidentifikasi oleh Badan POM. Artinya jika sudah barang ini sudah diedarkan, terus ada penarikan izin edar oleh BPOM, ada pelanggaran, artinya tentu bisa bermuara kepada tindak pidana itu tadi. Tinggal dibuktikan, diurut kronologisnya seperti apa, barang buktinya ada apa aja, dirunut semuanya sehingga terang tindak pidananya seperti itu. Dan itu sudah sangat jelas itu. Produknya sudah diperjualbelikan, izin edarnya ditarik oleh BPOM, itu sudah sangat Dan jelas. aliran dananya, pembeliannya itu mengarah ke istrinya. Ya, jadi sudahlah. Yuk, berhenti untuk menggiring opini atau membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu akan menjadi blunder. Ya, jadi lebih baik lawyernya belajar hukum yuk gitu. Kalau perlu belajar mungkin sama Pak Adi ya. Karena kalau dokter tadi melihat apa yang ditambahkan ya, bukti tambahan itu dokter, kalau dokter jadi dia atau dokter menggunakan lawyer Pak Adi, pasti dokter akan dilarang. Jangan dok ini salah, jangan dok ini salah gitu. Ya, jadi lebih baik lawyernya pun hati-hati karena akan bisa menjadi blunder untuk kliennya sendiri gitu. Yang namanya lawyer kan melindungi ya, bukan malah menjerumuskan kliennya gitu ya. Oke ya, thank you, bye. Terus penyidik gimana? Kok bisa menetapkan jadi naik jadi sidik? Nggak apa-apa. Yang jelas Godeskin by Athena itu adalah milik siapa? Dokter membeli dari Godeskin by Athena. Dan semua buktinya sudah ada. Jadi sudahlah, biarkan dia berbicara seperti itu. Seperti pada saat White Tomato dikatakan tidak ada masalah, Badan POM sudah mendatangi pabrik. Jadi nanti DS atau yang bersangkutan silakan menjalani hukuman pidana perdata, laporan pidana perdata. Dan ternyata sekian hari kemudian keluarlah laporan dari Badan POM rilis. Biarkan dia berkata apapun. Ya, kita yang mana? Tadi udah langsung dari reseller belinya original. Ya udah biarkanlah dia Biarkan memberikan dia berkata asumsi apapun. Tapi Biarkan. penyidik pastinya bekerja. Nggak Apa yang mungkin kita penyidik. serahkan itu ditelusuri semua dari mana Ditelusuri dapatnya. Nah, itu semuanya. diperiksa semua. Iya, jadi meskipun kita beli misalnya dari kamu nih sayang ya, kamu dapetnya dari mana? Oke, kamu dapetnya dari si B, kamu dapetnya dari mana? Kan seperti itu Ditelusuri hingga sampai. akhirnya ujungnya sih penyidik itu sudahlah, biarkan dia berkata apapun, kita hormati. gimana Ya? dok, artinya reaksinya disebut laporan mengada-ngada. Wah, nggak ngaruh, nggak penting. Nggak penting, nggak ngaruh, biarin aja. Ini dalam kondisi yang dokter bilang, orang yang panik ranting pun akan diambil. Ya, jadi segala ucapan bisa keluar, biarkan saja dan itu tidak mempengaruhi apapun. Ya, jadi penyidik tidak bisa disetir, sama seperti yang dibilang bolak-balik Pak Anus bilang kalau kenapa sih kok DS atau tidak dijadikan tersangka, penyidik tidak bisa disetir. Kalau mereka tidak bisa menemukan bukti apapun, bagaimana bisa dijadikan tersangka? Betul nggak? Nggak mungkin, kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Tapi kalian terus menggiring opini supaya masyarakat percaya.
Tapi Doktif yakin masyarakat cerdas, sampai saat ini pun Doktif masih berdiri di sini dengan tersenyum, dengan ceria, masih jualan live juga, gak ada masalah, tidur juga dengan pulasnya. Nah, artinya apa? Doktif enjoy my life. Jadi Doktif itu menikmati bener-bener kehidupannya Doktif dari detik demi detik. Berarti no RJ ya, Dok? Ah, no, nggak mau. Damai itu kan ini. Sudah keterlaluan sih sebenarnya, sudah keterlaluan. Jadi Doktif melihat semakin kesini kok semakin mengada-ngada, semakin serangannya semakin luar biasa, dan itu dilakukan oleh grup itu lagi. Jadi Doktif merasa udahlah, tetap kita lanjutin ya Pak Adi ya. Sampai meja hijau ya, Dok? Oh, kita lihat nanti, udah seneng banget. Kalau bisa naik yang ini juga ya, Doktif nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini Doktif dengan senang hati mengikuti, bahkan pada saat di persidangan Doktif menginginkan persidangan secara terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat. Gitu ya. Oke ya, udah kalian pulang istirahat ya, thank you. Agak telat tadi mungkin. Itu rekan saya penasehat hukum Dr. Andreas ini menyampaikan argumentasi yang berusaha menyerang atau menyudutkan instansi negara, bahwa ini disebut-sebut sebagai bentuk intervensi atau apa segala macam lah seperti itu. Nah, toh ujung-ujungnya di perkara yang lain dia yang mengajukan sebagai pemohon gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri. Makanya saya pikir kita sebaiknya jangan mencela terlebih dahulu, tapi hadapi aja sesuai dengan fakta-faktanya begitu. Jadi lebih lebih adil lah dalam menilai sesuatu. Tapi kan kalau nggak salah Pak Adi pada saat gelar perkara khusus itu kan beliau bilang bahwa yang bisa melaporkan ke Dumas itu adalah aparat penegak hukum yang lain lah, bla bla blanya begitu kan? Iya. Sehingga gimana itu, coba Pak Adi jelasin deh. Ya, pada dasarnya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan hukum yang menilai bahwa dalam suatu penyidikan perkara di kepolisian terjadi dugaan-dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik, masyarakat punya hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Wasidik namanya, atau Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan. Nah, itu punya hak menyampaikan itu. Jadi pada dasarnya setiap orang yang punya kepentingan ya, punya hak untuk menyampaikan laporan Dumas kepada Wasidik. Nah, ini yang jangan dicela-cela, karena negara sudah cukup baik, sudah cukup bijak menyediakan sebuah instrumen pengawasan dalam kinerja kepolisian. Nah, ini sudah disediakan dengan baik oleh negara. Jika ada yang merasa ganjil, silahkan dimanfaatkan. Jangan dicela kalau orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hal seperti itu. Mungkin itu aja sih pesan dari kami. Gitu aja ya. Jadi supaya bisa nyampe lah ke Pak Anus, mungkin yang ini yang kan beliau kan juga, mungkin Pak Adi bisa juga sering preskon seperti Pak Anus juga sering preskon, sering apa, nggak perlu, kalau lawyer Doktif nggak perlu begitu ya, kita nggak gila engagement, nggak gila validasi, udahlah. Kalau Doktif mah malah tadi berusaha ada nggak wartawan, kalau bisa jangan ada wartawan lah gitu, tapi kan kasihan juga teman-teman udah nungguin. Iya, makasih banget ya.